Halo semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul 127 Hours. Okay, where am I going? It's about Scooby-Doo. Mendaki merupakan hobi yang sangat menyenangkan karena kita dapat mendekatkan diri dengan alam dan berinteraksi dengannya. Di samping kesenangan tersebut, mendaki juga memiliki banyak rintangan yang harus dilalui dan itu tentu saja sangat membahayakan. Hal tersebut dialami oleh seorang pendaki bernama Aaron Ralston yang terjebak dan terjepit sebuah batu besar tanpa ada seorang pun yang melihat dan menolongnya. Selama 5 hari, Aaron terus berusaha memikirkan berbagai cara agar dia bisa keluar dari tempat tersebut sembari menilik kembali perjalanan hidupnya selama ini. Peristiwa tersebut diangkat ke sebuah film yang berjudul 127 Hours yang dibintangi oleh James Franco sebagai Aaron Ralston. Akankah dia mampu bertahan? Sebelum lanjut videonya, mohon dukung perkembangan channel I Love Film dengan cara klik tombol subscribe. Sudah? Let's begin. Film diawali dengan memperlihatkan Aaron Ralston yang sedang berkemas untuk memulai penjelajahannya. Ia mengendarai mobilnya menuju Blue John Canyon yang merupakan tempat tujuannya menjelajah di daerah Utah. Karena hari masih gelap, dia memutuskan untuk tidur, mengumpulkan tenaga untuk memulai pendakian esok harinya. Esok pun tiba, di bawah teriknya matahari, Aaron mengendarai sepeda menjauhi mobil miliknya. Ia amat menikmati perjalanan di lokasi tercintanya itu. Bukit demi bukit ia lewati. Tak lama, ia bertemu dengan dua orang wanita yang sama-sama sedang menjelajah. Hey! Mereka menanyakan lokasi The Dome yang terdapat di Veta kepada Aaron. Mereka adalah Christy dan Megan. Aaron pun bersedia untuk mengantar mereka ke lokasi tujuannya. I'm only a psychopath on weekdays. Like 3 actually. You're one. Namun Aaron mengubah rutenya yang ia jamin lebih keren dari rute yang biasa dilewati. It's better with your clothes off. Lalu mereka pun merangkak di antara dua bukit yang sempit. Tak lama kemudian, Aaron menjatuhkan diri. Ia mendarat di sebuah kolam air yang biru dan jernih. Dengan rasa takut dan ragu, kedua wanita itu menyusulnya. Pada akhirnya, mereka menikmati kolam indah yang mereka temukan. Sebelum akhirnya berpisah, Aaron mengajak mereka untuk berfoto. Setelah itu, mereka mengajak Aaron untuk ikut berpesta nanti malam. Okay, where am I going? It's about Scooby-Doo. Can't miss it. Really? Okay. Yep. Aaron pun setuju. Lalu, ia kembali melanjutkan petualangannya. Aaron berjalan melewati bukit yang gersang itu, menyusuri jalan yang sempit di antara bukit-bukit yang berhimpitan. Dengan hati-hati, ia melangkah. Hingga pada suatu saat, ia terjatuh bersama batu yang ia jadikan pegangan. Lalu, batu tersebut menimpa lengan kanannya. Dia sama sekali tidak bisa menggeser batu tersebut untuk mengeluarkan tangannya. Namun ia berusaha dan terus berusaha menggeserkan batu itu. Ia juga berteriak memanggil Christy dan Megan. Namun sayang, jaraknya sangat jauh dari tempat mereka bertemu dan sangat jauh dari pemukiman. Maka tidak ada yang dapat mendengarnya. Aaron pun merasa terjebak. Ia mulai mencari cara agar dapat keluar dari sana dengan benda-benda yang ia bawa. Sebuah pisau ia temukan di dalam tasnya. Lalu Aaron mencoba mengikis batu tersebut. Tiba-tiba pisaunya terjatuh dan ia kesulitan untuk mengambilnya.
Malam pun tiba. Aaron tetap mengikis batu tersebut. Lalu, dia melemparkan tali ke atas untuk menopang tubuhnya yang terasa pegal. Dengan posisi tersebut, Aaron pun tertidur. Esok pun tiba. Aaron terbangun. Dia melihat cahaya matahari mendekat dan menyinari dirinya walau hanya 15 menit. Aaron teringat ketika dia pertama kali ke tempat tersebut dengan ayahnya untuk menyaksikan matahari terbit. Kemudian Aaron menyalakan kamera miliknya. Ia menceritakan kejadian yang menimpanya juga keadaannya saat itu. Malam kembali tiba. Aaron yang merasa kedinginan, dia melilitkan tali ke tubuhnya agar tetap hangat. Sembari makan, dia teringat ajakan Christy dan Megan tentang pesta dan balon besar Scooby-Doo, serta minuman-minuman yang segar di sana. Sementara di sini ia hanya memiliki sedikit air dan harus menghematnya agar bisa bertahan hingga pertolongan datang. Aaron mencopot softlens yang ia pakai, lalu memakannya karena masih merasa lapar. Sembari mengingat hari-hari sebelumnya tentang rencananya pergi ke tempat ini. Keesokan harinya, Aaron melilitkan batu tersebut dan mengkaitkannya dengan tali di atas, berharap dapat mengangkat batu itu dengan tali tersebut. Namun sayang, batu tersebut tidak bergerak sama sekali karena terlalu berat. Tiap kali buang air kecil, dia mengantongi air kencingnya. Untuk berjaga-jaga jika dia kehausan, dia akan meminum air kencingnya sendiri. Di sini ia melepas pelindung air selang botolnya. Aaron melilitkan tali tersebut dengan kuat pada lengannya. Dia hendak memotong tangannya sendiri. Namun, pisau itu tumpul sama sekali tidak melukai tangannya. Berkali-kali ia teringat tentang keluarganya, ayahnya, adiknya, dan juga ibunya. Saat itu Aaron amat bahagia, berbanding jauh dengan apa yang dia alami saat ini. Dia juga membayangkan pesta dengan kekasihnya untuk menghiburnya saat ini. Tiba-tiba cuaca mendung. Hujan mulai membasahi sekitar tebing itu. Namun lama-kelamaan hujan semakin deras, mengalirkan air ke tempat di mana Aaron terjebak. Situasi ini akan membuat dia tenggelam karena air semakin meninggi. Lalu, batu terlepas karena dorongan dari aliran air. Aaron pun segera naik dan memasuki mobilnya. Mobil itu ia kendarai menuju rumah kekasihnya untuk memintai pertolongan. Namun saat tiba di sana, kekasihnya sama sekali tidak mau menolongnya. Aaron terbangun. Rupanya itu hanya mimpi indah dan mimpi buruknya saja. Esok pun kembali tiba. Ini adalah hari Selasa, hari keempat ia terjebak di sana. Aaron selalu meliput keadaannya dan apa yang ia akan lakukan serta pesan-pesan kepada orang-orang terdekatnya. Ia terlihat amat putus asa. I love you guys. Waktu terasa begitu cepat, hingga malam kembali tiba. Aaron yang kehausan terpaksa meminum air kencingnya sendiri. Kemudian Aaron mengasah pisaunya pada dinding tebing itu. Tak lama kemudian, dia merasa ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia mengeceknya menggunakan flash kamera. Ia terkejut ketika melihat boneka besar Scooby-Doo di sana. Dan itu hanya halusinasinya saja. Pikiran Aaron mulai kacau. Ia selalu berhalusinasi sosok pacarnya, keluarganya, bahkan seorang pria bernama Blue John, sama seperti nama kolam air yang dia kunjungi kemarin.
Dia juga melihat seluruh anggota keluarganya duduk di atas sofa memandanginya. Juga adiknya yang menggunakan gaun pengantin karena Aaron tidak datang ke pernikahannya. Dia juga melihat anak kecil di sana. Tak lama kemudian Aaron sendiri datang menggendong anak tersebut, yang ia yakini itu adalah anaknya kelak. Melihat hal itu, Aaron yang hampir putus asa kembali semangat. Dia berusaha mengeluarkan tangannya dari sana. Karena tidak ada pilihan lain, ia melukai tangannya dengan pisau yang sudah ia asah dan memotong tangannya. Sesekali dia melihat anaknya memandangi Aaron seolah-olah memberikannya semangat. Dengan rasa yang amat sakit, akhirnya tangan tersebut berhasil terpotong. Aaron pun terbebas dari batu itu. Kemudian ia lari menuruni tebing. Ketika ia menemukan genangan air, ia langsung meminumnya karena amat kehausan. Karena kehilangan sepedanya, Aaron terpaksa berjalan jauh dari lokasinya ke tempat permukiman warga. Dia berjalan di bawah teriknya matahari. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya mulai terasa lelah karena Aaron kehilangan banyak darah. Kemudian dia melihat pendaki lain, yaitu sepasang suami istri dan anaknya berlari menghampiri Aaron. Mereka memberikan air kepadanya dan mencari bantuan lagi. Ternyata banyak pendaki lain yang juga menghampiri Aaron untuk menolongnya. Tak lama kemudian pula datanglah helikopter untuk menjemputnya. Aaron pun tidak percaya bahwa akan ada pertolongan tersebut kepada dirinya. Scene berganti, terlihat Aaron sedang berenang. Firasat Aaron menjadi nyata. Ia melihat anggota keluarganya memandanginya. Ia juga menikah dengan istrinya Jessica dan dikaruniai seorang anak. Hal itu sama seperti apa yang dia lihat ketika dia terjebak. Di samping itu, Aaron tetap melanjutkan petualangannya. Namun kali ini, ia selalu meninggalkan catatan kemanapun ia pergi. Dan film pun selesai.